Saya hampir sama kayak Kak Philip seperti rambutnya. Oke, kita sekarang sudah 5 menit sebelum acara, sudah waktunya kita akan prosedur dulu ya, kita matiin, mohon maaf kita matiin dulu video dan audionya, nanti kita akan nyalain pada waktu acara bagi yang memang ini. Kemudian, oke, yang iklannya silakan masuk, serta dengan lagunya. Oke, kemudian live ke YouTube-nya, silakan. Oke, saya akan melakukan live ke YouTube dalam sesaat. Nanti linknya kita bagikan via WhatsApp. Oke, kita akan tutup ya. Oke, kita akan tutup dan 3, 2, 1 kita akan broadcast.
Oke, kita, nah ya Bapak Ibu sekalian, selamat sore, selamat bergabung dalam acara persekutuan kita pada sore hari ini. Puji syukur kepada Tuhan, jika kalau sampai hari ini kita bisa masih mengikuti suatu persekutuan, itu anugerah. Artinya, kita juga masih ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk bisa bersekutu, bertemu. Walaupun dengan virtual, kita percaya ada hati yang menyatukan kita. Alat boleh canggih, tapi hati tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan mengadakan seminar atau seperti berbagi ya pengalaman bersama para pakar ya di masa-masa pandemi ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai Zoom meeting kita pada sore hari ini, kita akan berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah. Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan suatu perkara. Biarlah ya Bapa pada hari ini kami umatmu, jemaatmu, DKI Harapan Indah, maupun jemaat yang lain datang bersekutu kepada Tuhan. Kami rindu jamahanmu ya Bapa. Kami rindu urapanmu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan pada sore hari ini kami boleh bersekutu saudara bersaudara satu dengan lainnya untuk bisa merasakan nikmat dan kehadirat Tuhan pada sore hari ini. Bapa, pada sore hari ini kami ingin mendengar suatu pengalaman yang luar biasa. Walau di masa pandemi ini, kami juga harus belajar bagaimana kami harus mengatur keuangan kami. Walaupun kami dalam keadaan terjepit, terdesak, perekonomian semakin sulit. Tapi kami punya Allah yang luar biasa. Masalah kami boleh besar, tetapi Allah kami luar biasa. Pada hari ini Bapa, kami serahkan pembicara kami, Pak Andreas, ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan tutup bungkus agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan kami juga bisa merasakan kasih-Mu. Berkati kami semua, berkati kami sebagai jemaat, berkati kami sebagai pengurus, bagi jemaat, majelis, dan pendeta. Sehingga acara ini bisa berlangsung karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini tema kita cukup bagus dan luar biasa ya Bapak Ibu sekalian ya. Menata keuangan keluarga di masa pandemi. Wah, bagaimana tuh ya cara menata keuangan kita di masa pandemi seperti ini. Mungkin sulit, gimana mau menata keuangan? Ya, orang nggak ada kerjaan, ya. Makin erat di saat ya ketat, ya. Gimana mau ngatur? Ya, suami udah nggak kerja, gaji dipotong sekian %, ya kan? Mau dagang, banyak orang dagang sekarang. Nah, tapi hari ini Bapak Ibu kita bersyukur, ya, diberikan kesempatan untuk belajar dari Pak Andreas. Di mana Pak Andreas ini, ya, tunggu ya, saya baca dulu, saya contek dulu ya Bapak Ibu sekalian ya, contekannya nggak hafal nih, bukan nggak hafal ya. Ya baik Bapak Ibu, Pak Andreas ini lahir di Curug Bengkulu 6 September 1964, umur masih muda, beda tipis sama saya. Ya, Bapak ini seorang penulis, ya, seorang penulis banyak buku-bukunya terbitan Gramedia, ya. Entrepreneur di berbagai macam majalah. Wah banyak deh Bapak Ibu sekalian.
Bapak Ibu nanti ya kita nggak usah berlama-lama, saya juga penasaran bagaimana mengelola tentang keuangan pada saat-saat seperti ini. Nanti Bapak Ibu sekalian jemaat tinggal baca ya Bapak Andreas ini. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat datang Pak Andreas Pak Andreas. Salam kenal selalu dari saya di sini Pak Andreas. Selamat sore, Bu Rumiris. Selamat sore Pak Andreas. Terima kasih sudah mau hadir. Walaupun jarak jauh ya Pak Andreas ya. Dekati hati. Tapi materinya cukup, dekati hati dong harusnya. Tapi materinya cukup menohok. Ya, bagaimana ini caranya? Kita apalagi sebagai ibu-ibu nih Bapak Andreas ya. Oke Bapak Ibu jemaat sekalian, selamat mendengarkan penjelasan dari Bapak Andreas. Silakan Pak Andreas. Baik. Oke. Kelihatankah slide saya? Oke. Ibu-bapak sekalian, izinkan saya dalam kesempatan ini berbagi ya. Saya sedang menyiapkan satu pertemuan rutin setiap Rabu malam dengan tema besar Bangkitlah dan Menjadi Teranglah. Inilah saatnya memang kita sebagai anak-anak Tuhan mendapat kesempatan yang sangat besar untuk membuat catatan yang indah di dalam masa-masa seperti ini, bahwa kita sungguhlah berbeda dengan dunia ini. Nah, saya akan cepat saja membagikannya. Yang pertama saya ingin mengatakan bahwa dalam hidup kita ini guru dan murid sekaligus. Jadi tidak ada yang cuma murid saja atau guru saja. Kita ini guru dan murid sekaligus. Yang paling banyak belajar adalah yang paling rendah hatinya. Tentu Anda mestinya ingat ya. Marilah kepadaku yang berbeban berat dan letih lesu ya. Belajarlah, pikulah kuk, dan dikatakan di situ karena aku lemah lembut dan rendah hati. Luar biasa. Yang mengatakannya yang maha tinggi, tetapi mengatakan dia rendah hati. Jadi kalau ada orang yang tidak cukup rendah hatinya, kualat nanti ya, kualat. Oke, jadi mari kita buka pikiran kita belajar dari Sang Maha Guru itu, bukan dari saya ya. Nah, saya ingin katakan bahwa di manakah saya sekarang? Kalau Anda melihat masa-masa ini, ada 3 fase yang mesti dilewati. Yaitu, pertama kita harus bisa survive. Apapun yang terjadi, kita survive. Yang kedua, kalau kita sudah relatif survive, maka kita harus segera memikirkan bahwa kita harus mempersiapkan sesuatu yang baru, pekerjaan baru, usaha baru, dan sebagainya. Persiapkan sesuatu, supaya kemudian kita masuk ke tahap 3, yaitu kita perform kembali, kita berkarya kembali, kita menghasilkan kembali, kita jauh lebih produktif dari apapun yang pernah ada di belakang kita. Inilah masanya. Masa ini mestinya kita kenang sebagai sebuah masa di mana Tuhan mengubahkan kita, kalau kita merendahkan hati kita. Ya. Jadi saya mengasuh Resto Edukasi Digital Indonesia. Saya mengajar Indonesia visinya di 100 kota, dan kita sudah mulai sejak tanggal 16 yang lalu, setiap Selasa malam. Nanti untuk teman-teman gereja, church leader, pemimpin gereja, semuanya setiap Rabu malam, mulai tanggal 8 Juli nanti. Jadi sejumlah hal yang saya sampaikan, sejumlah buku yang pernah saya tulis, dari soal penulisan, saya pernah menulis buku Menerobos Badai Krisis, karena saya menerobos badai 9798. Dari orang yang tidak bekerja selama 6 bulan, kemudian saya menjadi penulis buku bestseller di Gramedia Kompas, lebih dari 45 buku. Ya, itu terjadi karena apa? Karena krisis. Ya, karena situasi berat, dan sekarang juga akan menjadi sesuatu yang lain lagi. Nanti karena krisis ini membawa kita justru kepada pimpinan Tuhan yang lebih jelas mestinya, ya. Jadi buku saya terkait dengan kepemimpinan ada 9, kemudian tentang entrepreneurship, saya sedang menyiapkan satu penawaran khusus untuk mereka yang di atas 40 tahun, itu hal yang berkaitan dengan bagaimana menjadi digital entrepreneur dengan modal jiwa raga, ya, bukan terutama modal uangnya. Nanti saya akan tawarkan ke publik bagaimana justru di saat-saat seperti ini kita bisa memulai sesuatu dengan baik, mendapat peluang-peluang yang luar biasa.
Saya belajar dari banyak hal, dan Tuhan memimpin juga untuk bisa membuat usaha-usaha tertentu. Ya, dalam salah satu visi kecil saya dalam 5 tahun ke depan adalah men-setup, membantu 100 UMKM di Indonesia. Ya, nah, tema yang terkait dengan keuangan secara langsung saya pernah menulis tahun 2001, 19 tahun lalu, yaitu bagaimana menata karir menuju kebebasan finansial. Karena banyak sekali orang bekerja tidak memiliki perspektif tentang ke arah mana mereka menyiapkan kehidupannya dan sebagainya. Ya, jadi ini sebagian yang ingin saya tegaskan di awal. Sekali lagi saya ingin katakan, dalam hidup kita ini guru dan murid sekaligus. Ketika saya mengajar, saya tahu saya mengajar. Tetapi ketika orang bicara, saya langsung bawa hati saya cukup rendah untuk menjadi murid semua orang yang bicara pada saya. Nah, persoalan besar dalam proses belajar kita adalah karena kita tidak diajarkan untuk mudah rendah hatinya, ya. Sehingga kebanyakan kita hanya bertambah umurnya, tidak bertambah pengetahuannya, tidak makin matang hidupnya, dan tidak menjadi sesuatu yang inspiratif di dalam lingkungan kita, karena dalam perjalanan hidup kita, kita sangat kurang rendah hatinya. Jadi saya tegas mengatakan ini, bahwa dalam hidup kita ini guru dan murid sekaligus. Yang belajar paling banyak, yang rendah hatinya. Jadi kalau orang yang masih sok tahu segala macam, itu mungkin karena hatinya belum rendah. Saya ingin mulai dengan satu prinsip harta yang dicatat oleh Matius. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Matius 6, 19, 24. Ya. Nengat dan karat merusaknya, dan seterusnya. Dan saya ingin buat catatan. Yang dilarang bukanlah mengumpulkan harta, tetapi di mana harta itu dikumpulkan. Ya. Yang dipersoalkan bukanlah harta benda, tetapi soal di mana hatiku tinggal, di bumi atau di sorga. Ini dalam masa krisis ini semua ditelanjangi. Tuhan membuka topeng-topeng kemunafikan, yang orang-orang yang jaga image dan sebagainya. Tuhan buka semua. Dan di mana kamu? Apakah hatimu punya ketenangan? Kalau kamu hatimu di sorga, hal-hal yang terjadi di bumi ini tidak akan mengganggu hidupmu, tidak akan menggelisahkanmu. Tetapi karena kalau hatimu di bumi, maka apa saja yang terjadi di bumi akan membuat hatimu goyang, tidak karu-karuan. Nah, ini bagian yang sangat penting. Ini prinsip harta dari salah satu penulis yang nanti saya sebutkan namanya. Ya. Nah, prinsip harta bagian yang sama juga mengatakan, dari soal keuangan, bicara soal mata pelita tubuh. Matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Lalu bicara soal pengabdian. Kamu tidak bisa mengabdi pada dua tuan, kamu harus memilih salah satu. Jadi ini sekali lagi soal di mana, dan soal hatiku, dibicarakan hal tentang mataku. Setelah soal di mana, hatiku, mataku sekarang. Ya, ada banyak mata sebetulnya tidak pernah ada di dalam, tidak pernah memandang berkat Tuhan, tidak pernah memandang Tuhannya, tetapi memandang segala sesuatu yang lain. Dan itulah mata yang jahat. Ya, mata yang baik memandang kepada Tuhan. Kita tidak boleh menyembah sesuatu yang di luar itu. Itulah berhala. Kebanyakan kita mungkin bisa jatuh dalam penyembahan berhala. Berhala itu bukan patung. Berhala itu bukan Anda ke kelenteng dan sebagainya. Berhala itu adalah apapun yang Tuhan beri, yang baik Tuhan beri. Tetapi kemudian kita cintai, kita perhatikan, kita elus-elus, dan lebih kita pikirkan, dan kita kemudian menyingkirkan Tuhan ke pinggir jauh-jauh. Itulah berhala. Jadi jika kita melek rohani, maka tentulah sukacita kita akan mencoba mengatur, mengirim harta kita ke sorga, bukan memperbanyaknya di bumi ini. Ya, nah tentu kita tidak harus di bumi ini kemudian menjadi miskin, mengemis dan sebagainya, juga tidak. Ada orang yang punya panggilan begitu, tetapi ada yang tidak. Ya, tetapi prinsip-prinsipnya dulu. Ya, nah dari prinsip itu kita bicara bagaimana menata keuangan secara bertanggung jawab. Ya. Bagaimana menata keuangan secara bertanggung jawab. Yang pertama, saya ingin katakan, pemilik uang yang bertanggung jawab sadar bahwa uang itu milik Allah. Kita ini pengelola, jadi kita wajib memakainya secukupnya, secukup yang kita rasa bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, ini sesuatu yang enak diomongkan, tetapi sangat susah diterapkan. Itu sebabnya kita jarang sekali memberikan persembahan lebih banyak daripada apa yang kita konsumsi. Kita lebih mudah, saya pribadi paling tidak kadang lebih mudah untuk belanja sesuatu, beli sesuatu dengan nilai tertentu, tetapi ketika saya memberikan persembahan untuk pelayanan,
maka saya berpikirnya agak panjang gitu ya. Kenapa? Karena hatinya terikat dengan benda-benda dan dunia ini, ya. Tidak terikat kepada sesuatu di sorga. Nah, jadi ini prinsip yang pertama dan utama. Apakah kita bersikap sebagai pengelola atau kita bersikap sebagai orang yang boleh sesuka hati menggunakan uang yang kita peroleh? Betul, itu hasil kerja kita, betul. Tetapi itu diberikan oleh Tuhan untuk kita kelola. Kita bukan pemiliknya, gitu ya. Nah, beberapa hal sederhana saya bicarakan di sini. Nanti saya akan kembali lagi kepada prinsip yang diajarkan Alkitab, ya. Dengan catatan, Ibu Bapak, tolong catat besar-besar, saya bukan orang teologi. Saya bukan studi di teologi. Saya belajar saja ikut kursus ini, teologi awam, dan sebagainya, bertahun-tahun, berpuluh tahun. Gitu. Tapi saya bukan orang teologi, ya. Jadi kalau saya bicara tentang teks, Alkitab, dan sebagainya, tolong diuji. Tolong diuji, ditanya orang-orang yang secara teologi mempelajarinya dengan lebih teliti, lebih seksama, gitu ya. Perhatikan itu ya, orang yang belajar teologi lebih teliti dan lebih seksama. Karena ada juga orang-orang yang belajar teologi tetapi sembrono sekali, sehingga suka mengacaukan kebenaran-kebenaran yang dinyatakan dengan terang benderang hanya untuk mencoba mendapatkan citra dirinya sebagai orang yang intelek dan sebagainya. Itu mesti dibedakan ya. Nah, dari pengalaman saya, hal pertama yang biasa saya lakukan adalah pemasukan harus lebih besar dari pengeluaran. Atau Anda akan menjadi orang yang dikejar hutang. Ini prinsip sederhana sekali. Ini prinsip pertama yang saya lakukan ketika saya bertobat usia 17. Dan saya sudah mencatat keuangan saya dengan teliti, berapa untuk apa, saya dapat dari mana, dan sebagainya. Dulu saya masih indekos, jadi sebagian saya dapat dari orang tua saya, waktu saya merantau di Jogja, usia 17, tetapi juga sebagian lagi itu usaha saya kerja sendiri, kerja serabutan, packing ini, pegang itu, yang membuat saya mendapat uang tambahan supaya saya bisa lebih leluasa mengatur kehidupan saya, gitu ya. Tapi prinsipnya sama, bahwa pemasukan harus lebih besar daripada pengeluaran. Saya pernah dapat beasiswa ketika SMA, juga itu dadakan, karena yang mengurusnya guru BP, tanpa pengetahuan saya, tetapi kemudian saya sangat bersyukur di situ, saya dapat pada waktu yang saya betul-betul memerlukannya. Kira-kira 3 kali lipat dari kebutuhan saya waktu itu. Tiba-tiba saya diberitahu oleh guru BP, kamu uangnya sudah cair. Saya kaget gitu ya. Tapi saya punya catatannya. Mungkin tidak banyak orang yang sejak usia 17 punya catatan harian tentang berapa uang yang masuk, berapa uang yang keluar di dalam kehidupan saya. Dan itu terbawa terus sampai ketika saya berkeluarga, gitu ya. Kemudian itu yang pertama. Kalau itu beres, kalau ini belum beres, Anda harus belajar ketat, ya, belajar ketat begini ya. Tentu ada persoalan orang mengatakan kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Saya nggak percaya itu, ya. Sama saja ketika orang bicara memberi perpuluhan itu berat karena penghasilan kita kan kecil dan sebagainya. Saya selalu nggak percaya itu. Karena apa? Kalau lagi uangmu sedikit saja kau tidak bisa atau tidak berani memberikan dengan disiplin persepuluhanmu, apalagi kalau uangnya banyak. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Saya belajar itu sejak usia 17 ketika saya mulai bertobat. Nah, kemudian ketika saya mempelajari hal keuangan secara otodidak, karena saya bukan orang finance, saya kuliahnya Fakultas Hukum, itu juga tidak selesai. Saya tinggalkan setelah menyelesaikan 142 SKS. Jadi skripsi, KKN, dan 1 mata kuliah wajib saya tinggalkan di Gajah Mada, supaya saya bisa bergantung sepenuhnya kepada kemurahan Tuhan. Saya tidak pernah melamar pekerjaan, karena saya tidak tahu caranya memfotokopi ijazah, dan sebagainya. Tapi saya belajar. Nah, apa yang saya lakukan adalah, saya pisahkan 3 kantong. Ada 3 kantong, namanya uang belanja, uang untuk jaga-jaga, dan uang untuk cari uang. Uang belanja adalah uang yang memang harus dihabiskan. Uang untuk jaga-jaga, ya namanya untuk jaga-jaga, ya. Itu belakangan orang yang belajar financial planning akan tahu bahwa uang untuk jaga-jaga itu bergantung pada jenis pekerjaan Anda. Kalau kepastian pekerjaan Anda tinggi, mungkin uang jaga-jaganya cukup untuk 3 bulan. Tetapi kalau kepastian pekerjaan Anda tidak tinggi, maka uang jaga-jaganya harus panjang, harus 12 bulan. Nah, ketika pandemi ini terjadi, misalnya orang yang tahu dengan uang jaga-jaga, maka dia punya penjagaannya, dia punya cara untuk mengatasinya. Tetapi mereka yang tidak biasa mengelola dengan ketat, bukan pengelola yang baik, istilah saya, dari uang yang dititipkan Tuhan, maka dia akan menjadi kalang kabut, gitu ya. Nah, kemudian jenis uang yang ketiga, inilah orang yang disebut uang untuk cari uang. Inilah uang untuk investasi, inilah uang untuk membangun bisnis, inilah uang untuk
memulai sesuatu yang menghasilkan pendapatan lain dan sebagainya. Nah, ini harus dibiasakan sejak awal. Sebetulnya kalau orang-orang mesti konsultasi pranikah, saya kira ini salah satu pelajaran yang sangat penting ya, bahwa mereka sebagai pasangan baru itu harus tahu betul bahwa mengelola keuangan keluarga itu beda lagi dengan keuangan personal. Karena keuangan keluarga, apalagi kalau sudah punya anak, harus ada tanggung jawabnya. Anak-anak itu harus dipikirkan jauh-jauh hari. Uang sekolah, uang kuliah itu tidak datang mendadak, tidak turun dari langit, bruk gitu, tidak. Itu tidak ada sejarah begitu. Berarti harus dipersiapkan. Nah, kalau disiplin keuangannya lemah, maka goyangan sedikit tentang pekerjaan sudah kalang kabut. Apalagi kalau hatinya memang terarah kepada dunia ini, kepada benda-benda yang ada di dunia ini. Jadi itu dulu, pisahkan 3 kantong. Apakah Anda biasa memisahkan 3 kantong? Entah siapapun Anda, apapun pekerjaan Anda, termasuk orang-orang yang memimpin gereja. Kalau tidak biasa memisahkan 3 kantong, mencoba mendisiplinnya, saya kira akan ada kesulitan. Ada orang-orang yang seumur hidup hanya menjadi tukang hutang saja, ya. Itu menurut saya memalukan, ya. Memalukan karena apa? Karena apa yang kita lakukan itu membawa siapa yang kita percayai. Memalukan orang menyebut dirinya anak Tuhan, tetapi hidup sebagai peminta, hidup sebagai orang yang suka berhutang dan sebagainya, itu menurut saya tidak bertanggung jawab sekali. Yang begitu mesti cepat bertobat ya. Oke. Nah, kemudian ada orang yang kita lihat akan kaya atau akan miskin hanya dengan melihat cara dia mengatur arus keuangannya. Kalau uang masuk, kemana dia? Nah, ada tiga kemungkinan. Orang itu akan jadi orang miskin. Tandanya apa? Saya tidak bicara berapapun penghasilan Anda. Penghasilan Anda 5 juta, penghasilan Anda 10 juta, penghasilan Anda 100 juta, penghasilan Anda 1 miliar pun, saya tidak peduli. Tetapi sesudah uang itu masuk pada Anda, kemana uang itu? Nah, orang miskin bukan hartanya, bukan kurang bendanya, tetapi orang miskin atau orang yang akan jadi miskin, orang yang tunggu waktunya akan jadi miskin, kalau setiap kali uangnya masuk, entah dari kerja, entah dari tabungan, entah dari manapun saja, setiap kali uangnya masuk, langsung habis untuk pengeluaran. Itu adalah tipe orang miskin. Ya, jadi Anda harus lihat sekarang, Anda itu akan terus miskin, atau akan dekat dengan kemiskinan, atau apa? Lihat, setiap uang masuk, berapa yang dikeluarkan. Kalau habis, Anda orang miskin. Walaupun Anda punya rumah hebat kayak apapun di mata saya, Anda orang miskin. Karena apa? Karena Anda tidak memiliki sebuah kebiasaan untuk mengatur pengeluaran secara bertanggung jawab. Nah, yang kedua adalah yang mungkin lebih banyak kalau anggota gereja itu biasanya middle class, kelas menengah. Cara dia mengatur keuangan gimana? Begitu ada uang masuk, dari manapun uang masuk, entah itu pemberian orang, entah itu gajinya, entah itu keuntungan usaha, entah apa saja, begitu uang masuk, yang pertama kali dia lakukan adalah bayar cicilan. Entah cicilan motor, cicilan mobil, cicilan rumah, sampai ke cicilan yang nggak penting, baju lah, panci, dan sebagainya. Semua cicilan. Lalu, sisanya habis untuk pengeluaran rutin. Jadi Anda lihat ini, uang masuk, langsung bayar cicilan. Beda dengan orang miskin tadi. Uang masuk, langsung habis untuk pengeluaran. Ya. Jadi ini sedikit lebih baik, tetapi ini kelas menengah. Kelas menengah itulah yang paling goyang saat ini, ketika pandemi terjadi. Karena apa? Karena cicilannya banyak. Gitu ya. Apalagi kelas menengah yang punya kebiasaan selalu mencicil, selalu addicted, kecanduan mencicil. Kalau habis cicilan motornya, dia ganti motor supaya nyicil lagi. Kalau habis cicilan mobilnya, dia ganti mobil supaya nyicil lagi. Itu orang yang kecanduan nyicil, ya. Tidak memberi pengelolaannya menjadi lebih baik. Ini ciri kelas menengah, dan itu tidak saja di Indonesia, tidak saja di Jabodetabek, itu di seluruh dunia begitu. Itu kelas menengah, ya, kebiasaannya. Kemudian Anda lihat orang kaya atau orang yang bakal kaya, tidak penting berapa penghasilannya. Mungkin dia sekarang penghasilannya cuma 3 juta. Mungkin penghasilannya sekarang cuma UMR, UMP, apapun itu. Penghasilan yang pas-pasan. Tetapi bagaimana dia mengatur kalau uang masuk? Kalau uang masuk, langsung dia sisihkan untuk investasi. Misalnya, sekarang kita punya cara untuk membeli reksadana. Reksadana mulai dari terakhir itu saya tidak ikuti lagi sekarang dari dekat, karena saya mainnya lebih banyak di bisnis sekarang. Reksadana itu bisa dibeli dalam satuan 200.000 sebulan. 200.000. Saya bahkan pernah mengajar supir saya, ya, supir saya.
Dia ikut saya, dan kemudian saya bilang, kalau kamu ikut saya, kamu harus suka belajar, gitu saya bilang. Karena siapapun yang tidak suka belajar itu ujung-ujungnya cuma jadi manusia kurang ajar saja, saya bilang. Entah dimanapun dia bekerja. Jadi, mau nggak kamu belajar? Ya Pak, saya mau. Cuma saya tahu dia punya penghasilan tidak banyak, ya. Jadi dia dari hasil dari saya saja dia dapatnya UMP gitu ya. Terus istrinya buruh pabrik di daerah Cakung sana gitu kan. Nah, jadi saya bilang oke, coba kamu pulang diskusi dengan istrimu. Berapa uang yang kalau kalian anggap hilang, kalian tidak keberatan? Diskusikan, satu jumlah saja saya bilang. Beberapa saja. Besok datang sama Bapak. Nah, kemudian apa yang dia lakukan? Dia diskusi dengan istrinya. Dia datang pada saya, dia bilang, kami sudah sepakat Pak, kalau yang hilang itu 300.000, nggak apa-apa, gitu ya. Jadi 300.000 ya, penghasilan dia, UMP, penghasilan istrinya, ya mungkin dekat-dekat begitu, kemudian dia bilang 300. Baik, saya bilang. Sekarang begini, untuk pendidikan, saya beri kamu kesempatan begini. Buka buka tabungan di sebuah bank, kemudian minta di situ secara otomatis setiap bulan 300.000 dibelikan reksadana. Ada reksadana tertentu yang saya usulkan pada dia. 300.000. Kamu anggap itu uang hilang. Oke. 1 tahun pertama, Bapak, saya yang tanggung resikonya. 300.000. 1 tahun berarti 3,6 juta. Maka saya bilang sama dia, kalau akhir tahun, sesudah 12 bulan nanti, uang itu ada 3,6 juta, berarti saya tidak ganti apa-apa. Kalau dia menjadi 3 juta, saya ganti 600.000-nya. Tetapi kalau itu nanti jadinya 4,5 juta dan sebagainya, itu punya kamu semua. Saya bilang, enak kan? Resikonya saya yang tanggung, dia tidak tanggung resiko. Karena itu pendidikan. Itulah caranya, mendidiknya. Mengajar dia untuk mengerti. Karena kalau saya jelaskan apa itu reksadana, begini-begini, dia tidak akan paham itu, karena otaknya tidak mampu mencerna itu sebagai orang yang sekolahnya pas-pasan, gitu ya. Kemampuan berpikir abstraknya tidak mampu. Jadi itulah yang dilakukan. Dan kemudian, sesudah akhir tahun, sesudah 12 bulan, saya tanya, oke, berapa Sep itu uang reksadanamu? Wah, banyak ya Pak ya. Banyak itu berapa? Saya bilang. Saya lupa persisnya waktu itu, kalau saya tidak salah ingat, 4.631.000. Jadi uang yang 300 itu, yang seharusnya setelah 12 bulan menjadi 3,6, dengan investasi disisihkan dulu di depan, dianggap hilang, saya bilang, tidak dipikir-pikirkan, ya, bukan ditabung loh ya, ditabung 300.000 kena biaya dan sebagainya. Tabung itu jalan bodoh itu untuk mengumpulkan uang ya. Kalau Anda punya uang untuk cari uang, bukan di tabungan tempatnya, bukan di deposito tempatnya. Itu zaman bapak saya, itu sudah ketinggalan kira-kira 50 tahun cara berpikirnya ya. Kalau tidak belajar ya begitu, ketinggalannya jauh, nggak sadar juga gitu ya. Jadi dengan investasi begitu dia sudah yakin. Nah, sekarang saya bilang, sekarang kamu lanjutkan, silakan, tapi resikonya sudah kamu yang tanggung loh ya, karena reksadana itu tidak selalu naik. Terutama waktu itu yang saya sarankan reksadana saham. Tapi saya sudah mempelajari di dalam 20 tahun reksadana saham itu rata-rata di Indonesia sejak ada reksadana itu datanya ditunjukkan bahwa return-nya adalah 23%. Persoalannya hanya itu harus dipikirkan untuk jangka panjang, tidak boleh waktu kedesak dicairkan, terutama kalau waktu kedesak itu waktu-waktu krisis seperti sekarang, pandemi ini. Indeks harga saham gabungan yang tadinya sudah di atas 6.000, sekarang turun di bawah 5.000. Anak saya masih punya reksadana, tapi saya bilang kalau kamu cairkan, kamu rugi. Tapi kalau kamu bisa menahan, nah ini yang namanya investasi jangka panjang. Artinya orang bisa menahan diri untuk tidak mencairkannya, gitu ya. Nah, jadi ini yang saya bilang, ini hanya contoh saja ya. Ada orang yang langsung menyisihkannya untuk investasi. Investasi itu macam-macam. Tadi yang saya bicarakan itu investasi kertas. Ada investasi yang lain. Ada teman saya yang saya dorong bantu membuat investasi membeli rumah petak ya. Tahun demi tahun, tahun demi tahun, tahun demi tahun. Kemudian dia punya 6 rumah petak. 6 rumah petak yang memberikan hasil setiap bulan. Sementara dia masih bekerja seperti biasa, dan dia tidak ganti rumah, rumahnya masih rumah seperti yang dulu, tetapi dia punya income yang istilah orang itu passive income, ya. Sementara rumah petaknya nilainya selalu naik, dan dia selalu dapat cicilan. Dan itu sudah terjadi lama, gitu ya. Jadi
Ini hal-hal yang saya sering katakan bahwa seharusnya setiap pendidikan pranikah dan sebagainya orang-orang harus diajarkan hal ini. Jadi ada hal-hal yang penting untuk disiapkan, gitu ya. Walaupun tadi seperti saya bilang, kita tidak boleh terikat dengan hal-hal itu dan tidak boleh bahagia dan senang kita karena lihat uang, ya. Uang di rekening banyak kita senang, uang di rekening sedikit kita jadi sedih. Itu hidup yang labil sekali, itu hidup yang sangat kanak-kanak, ya. Nah, jadi sesudah orang menyisihkan pertama untuk investasi, pengeluaran yang kedua adalah membayar cicilan. Dia mungkin tetap ada cicilan motor, cicilan mobil, cicilan rumah, cicilan apapun, boleh. Tetapi itu harus dibayar sesudah cicilan. Baru sisanya dihabiskan. Ini cara berpikir orang kaya. Itu sebabnya orang kaya tambah kaya. Sementara orang miskin tetap saja miskin, dan kelas menengah itu megap-megap. Kalau lagi bahagia dapat bonus senang, begitu pandemi susah gitu ya, nggak stabil karena tidak punya pedoman, pegangan-pegangan yang kuat dalam kehidupannya. Nah, kemudian yang lain, yang berkaitan dengan mindset dan cara mendapatkan uang. Orang kaya, atau orang yang saya bilang kaya ini bukan soal dia harus jadi konglomerat, enggak lah ya. Orang punya kekuatan finansial yang kuat, itu jika sejak awal dia mengatakan sejak awal dia harus belajar berinvestasi sedini mungkin gitu ya. Saya terlambat ya, terlambat dalam arti saya mengenal soal investasi itu sesudah saya mulai kerja segala macam, sehingga saya punya rumah pertama umur 30 ya. Rumah kedua umur berapa ya? Umur 30, kemudian ya kira-kira 35 lah ya. Nah, kemudian baru punya yang lain dan sebagainya. Tapi itu menurut saya ya agak telat juga ya, karena saya memang bukan orang finance sih, jadi belajarnya memang terlambat gitu ya. Tapi ini bukan cuma orang finance, banyak juga orang yang belajar ekonomi, manajemen, akuntansi, tapi nggak kemana-mana juga gitu ya, karena tidak mengatur hidupnya secara bertanggung jawab gitu ya. Jadi sejak awal kita harus tahu bahwa kalau kita tidak belajar berinvestasi, kalau anak-anak kita tidak belajar berinvestasi, maka kita akan bekerja seumur hidup. Dan pensiun mungkin merupakan sesuatu yang menakutkan, mengerikan, karena kita terbiasa bekerja untuk orang lain. Nah, kemudian hal yang kedua, kita mesti paham bahwa ada 4 macam orang. Pertama adalah orang bekerja pada orang lain, gitu ya. Nah, itulah yang kita sebut karyawan. Sebetulnya tidak tepat usia, itu lebih tepatnya pekerja, ya. Karena kalau karyawan itu orang yang punya karya, gitu ya. Nah, kalau dia punya karya, dia bisa mandiri, gitu ya. Nah, ini bekerja pada orang, worker lah ya. Jadi bekerja pada orang. Dan kemudian ini satu kelompok yang paling besar biasanya di seluruh dunia, ini kelompok yang paling besar. Kemudian yang kedua adalah orang yang self-employee, orang yang bekerja mandiri. Kita sebut itu profesional. Misalnya istri saya bekerja sebagai notaris PPAT, itu pekerja mandiri. Ada orang yang bekerja sebagai dokter, punya klinik sendiri, itu orang yang bekerja sendiri, gitu ya. Nah, ini orang-orang profesional ini biasanya punya standar-standar pendidikan yang cukup tinggi, ketat, disumpah kadang sebagian pekerjaannya dan sebagainya. Ini pekerja-pekerja mandiri. Tetapi pekerja mandiri di situ juga bisa termasuk orang-orang yang pedagang-pedagang, ya, pedagang-pedagang di Glodok, pedagang di mana-mana yang dia selalu bekerja untuk dirinya sendiri sebagai pengusaha. Pengusaha dalam arti orang yang mengerjakan sendiri. Dia punya karyawan juga di sana, tetapi kalau intinya bekerja mandiri itu adalah penghasilannya sakit kalau dia sakit. Penghasilannya libur kalau dia libur. Itu namanya bekerja mandiri ya, mempekerjakan diri sendiri. Dia bisa saja tagihannya luar biasa ya, misalnya advokat yang berhasil kan kayaknya minta ampun gitu ya, dia bekerja untuk dirinya sendiri. Tetapi begitu dia stroke di rumah, maka dia bisa kehilangan penghasilannya gitu. Tergerus langsung penghasilannya karena mengandalkan dirinya sendiri ya. Nah, kelompok yang ketiga adalah orang yang mempekerjakan sistem. Inilah orang-orang bisnis yang mempunyai sistem. Artinya, dia bisa tetap mendapatkan keuntungan, manfaat, meskipun dia sendiri tidak bekerja, tidak hadir di sana. Dia liburan, dia sakit, dia mengalami kesulitan untuk melakukan pekerjaan, tapi pekerjaannya tetap ada, gitu ya. Dia tetap mempekerjakan sistem yang melakukan
membuat dia mendapat penghasilan. Sebagai contoh misalnya, sekarang misalnya saya masih punya satu sistem bekerja di Laundry Coin. Saya mempekerjakan seorang menjadi supervisornya yang mengatur laundry saya. Saya hampir tidak melakukan apa-apa, mungkin hanya 5-10% saja yang masih saya lakukan. Semua yang lain dia lakukan. Sehingga saya bisa kemana-mana dan sebagainya, melakukan apa, tapi sistem itu bekerja dan menghasilkan uang buat saya. Ada banyak lagi cara model-model bisnis ya yang bisa kita lihat dalam sistem, mempekerjakan sistem, membangun sistem. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang keempat adalah mempekerjakan uang. Nah, inilah orang-orang yang mainnya di paper asset misalnya, ya. Orang-orang yang membuat uang bekerja untuk dia di dalam pengertian, dia sudah lebih dulu bekerja untuk mendapatkan uang itu, dan kemudian ada cara menginvestasikan uangnya sehingga uangnya itu bekerja untuk menghasilkan uang buat dia. Nah, inilah orang-orang investor-investor yang disebut dengan investor. Kalau yang ketiga yang mempekerjakan sistem itu disebut sebagai business owner, orang yang mempekerjakan sistem, ya. Nah, bekerja pada orang dan bekerja mandiri itu mengandalkan diri sendiri. Ada keuntungan, ada kelebihannya, ya, ada kekurangannya. Tapi bekerja mengandalkan sistem dan mempekerjakan uang, ini umumnya lebih memungkinkan orang mencapai kestabilan penghasilannya, mencapai satu kemampuan untuk bisa lebih baik hidupnya dibanding kebanyakan orang lainnya. Kalau orang tujuannya ingin punya uang lebih banyak, ya jangan jadi pegawai lah pasti ya. Atau jadilah pegawai tapi jangan lama-lama ya. Ya 3 tahun, 5 tahun, tetapkanlah batas waktunya. Kalau perlu 10 tahun, tapi jangan seterusnya, jangan mikir sampai pensiun. Karena untuk mendapatkan uang lebih banyak itu tidak lewat jalur kepegawaian. Ya, kalau orang bekerja di kementerian, jadi pegawai negeri atau ASN istilah sekarang, dia ingin kaya, ya akhirnya jatuhnya pada korupsi. Kenapa? Karena itu bukan jalur kekayaan, itu jalur pengabdian. Orang mengabdi kok mau kaya, gitu ya. Jadi itu salah pilih jalur mengakibatkan orang tergelincir, ya. Oke. Nah, kemudian formula yang layak coba. Nah, ini tantangan yang luar biasa, ya. Ini tantangan yang luar biasa. Tidak dibuat untuk orang-orang pengecut, ya. Hanya untuk orang-orang dengan mentalitas yang kuat, ya. Tantangannya adalah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 itu apa? 1 bagian atau 10% untuk perpuluhan Anda bayar, ya. Kemudian 2 bagian untuk belajar bagaimana begini, bagaimana begini, bagaimana begini, dan seterusnya. Untuk Anda meningkatkan kualitas otak dan kemampuan mentalitas Anda. Kemudian 30%, 3 bagian, itu untuk Anda investasikan. Dan Anda harus belajar hidup, belanja, habis, rutin, dari 40% sisanya. Wah, saya tahu langsung semua orang bilang, waduh, mana mungkin, gitu ya. Ya tidak mungkin, wong sejak awal orang tidak berdisiplin untuk melakukannya, ya. Tetapi Anda tahu berapa pengeluaran yang dibutuhkan oleh orang-orang yang berada pada posisi-posisi puncak di karir mereka, direktur, owner dari perusahaan-perusahaan besar. Pengeluaran mereka bahkan tidak sampai 3% dari penghasilannya. Anda bayangkan, 3%. Ini saya masih bicara 40%, sebagian orang sudah susah membayangkan. Ya karena itu, membayangkan saja susah, apalagi mengalaminya, ya. Jadi apa saja yang tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita visi, kita lihat menjadi cukup jelas di pikiran kita, seringkali itu tidak akan terjadi dalam hidup kita. Karena semuanya diciptakan itu lewat proses imajinasi dulu. Orang punya cita-cita, punya bayangan, sama seperti arsitek ya. Arsitek bangun rumah itu mesti dia bayangkan dulu, dia gambar dan sebagainya, baru dibangun sama insinyur-insinyur sipil dan sebagainya. Kalau tanpa itu, dibangun asal bangun saja, ya yang bisa dibangun adalah gubuk derita, tambal sini, tambal sana, gitu ya. Jadi ini bagian yang penting, menantang, ya. Coba Anda pikirkan, kapan Anda bisa? Kalau sekarang tidak bisa, kapan bisa? Mau mulai nggak? Kalau nggak mau dan sudah putus asa, ya sudah, ya. Selamat menikmati jalan panjang yang lain, gitu ya. Nah, sekarang kita bicara dalam konteks komunikasi Pak Sutri. Itu tadi prinsip-prinsip umum saja ya. Saya belum bicara detail bagian-bagian itu, belum. Itu hanya prinsip umum saja, ya. Nah, beberapa catatan untuk Pak Sutri. Yang pertama, saya suka juga dapat pertanyaan seperti ini.
siapa yang harus pegang keuangannya, karena orang tua saya dulu begini, kakak saya begini, keluarga itu begini, tetangga saya begini, gitu ya. Nah, saya ingin katakan bahwa tidak ada manual untuk semua, satu sistem untuk semua. Tidak ada. Tiap keluarga itu unik. Dan memang begitu adanya. Jadi dia harus menetapkan sendiri sejak awal, mengatur percakapan-percakapan, bagaimana kantong-kantong itu dibagikan, gitu ya. Kalau seandainya yang bekerja cuma satu, misalnya, siapa yang pegang? Gitu ya. Siapa yang pegang? Ya, prinsipnya saja yang dipegang. Yang pegang adalah yang bisa mengelolanya lebih baik. Dari mana kita tahu? Lihat sejarah keuangan sejak sebelum menikah bahkan. Satu. Yang kedua mungkin yang mengelolanya adalah yang bisa menghindarkan konflik soal-soal keuangan. Jangan sampai soal pengelolaan ini mengakibatkan konflik yang berkepanjangan. Ya. Nah, itu yang harus dibangun. Kemudian pertanyaan yang lain yang diajukan. Ini hal-hal yang biasa diajukan dan saya dengar. Ya. Kalau seandainya suami istri bekerja, apakah boleh pegang uangnya masing-masing aja, ya, uangmu, uangku, uangku. Nah, ini biasanya istri yang agak keberatan, karena istri itu maunya uangmu, uang suami adalah uangku, dan uangku adalah uangku sendiri. Nah, itu kan yang paling enak ya. Jadi, apakah boleh masing-masing saja? Saya bilang, boleh saja. Tapi pertanyaan saya, kenapa kok masing-masing? Motivasi dalam hatinya apa? Ada kasih atau ada ketakutan di sana? Ada kecemasan atau ada iman di sana? Itu yang penting gitu. Siapa yang pegang nggak terlalu penting buat saya, tapi yang lebih penting itu. Kemudian kalau pasangan tak bekerja, siapa yang pegang uangnya? Ya. Prinsipnya kembali pada siapa yang mengelola lebih baik. Dari sejarahnya bisa dilihat gitu ya. Kalau dua-duanya baik, ya nggak usah ribut lah kan. Sama-sama baik ini, kenapa mesti diributkan? Pasti ada ketakutan-ketakutan kalau yang mengakibatkan keributan gitu kan. Jadi itu poinnya. Balik lagi ke sana dari pertanyaan-pertanyaan umum ya. Oke. Nah, saya masih punya 5 menit untuk melanjutkan ya sebelum nanti kalau ada yang kita bahas sebagai pertanyaan. Kemudian keuangan dan komunikasi pasutri yang lain adalah hal yang berkaitan dengan beberapa hal, yaitu apakah yang penting? Yang penting menurut saya adalah kesepakatan tentang tujuan keuangan. Kadang kita pusing sekali tentang siapa yang pegang, siapa yang punya uangnya. Tapi seharusnya yang pusing adalah ini sebetulnya untuk siapa. Tadi kan prinsipnya ada 3 pihak di dalam pengelolaan keuangan itu kan. Ada suami, ada istri, dan ada Tuhan yang memimpin. Itu harus selalu dilihat dalam kerangka itu. Kita ini pengelolanya. Jadi jangan mengatakan bahwa itu urusan suami aja atau istri saja. Tidak, ada Tuhan di antara itu. Nah, yang memimpin itu siapa gitu ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya apa? Kemudian mendapatkannya itu siapa? Siapa yang mendapatkan lebih banyak? Kemudian yang pantas mengelolanya lebih baik siapa? Jadi kita melihat dari tujuan-tujuan keuangan, kita lihat bagaimana meningkatkan pendapatan. Yang kedua, bagaimana makin cerdas dalam pengelolaan. Kemudian yang ketiga, bagaimana melindungi apa yang sudah kita dapat dari risiko-risiko. Nah, itu biasanya kalimat-kalimat yang senang diutarakan, didengung-dengungkan oleh kawan-kawan yang bekerja di industri asuransi, melindungi risiko, gitu ya. Nah, semuanya harus ada, gitu ya. Ada yang memikirkan bagaimana terus mendapatkannya, ada yang memikirkan bagaimana mengelolanya dengan lebih baik, ada yang memikirkan bagaimana melindungi dari risiko-risiko, termasuk risiko terjadi pandemi seperti sekarang ini. Kemudian kita harus melihat 3 jenis tujuan. Ada tujuan jangka pendek, yaitu 12 bulan ini. Nah, tujuan jangka pendek itulah yang saya sebut tadi, uangnya adalah uang jaga-jaga, gitu ya, bukan uang belanja. Jadi uang jaga-jaga itu tujuannya jangka pendek, disimpan untuk kalau ada apa-apa, kalau ada sedikit gangguan. Kemudian tujuan jangka menengah itu adalah sampai 3 tahun misalnya. Nanti 3 tahun dari sekarang, si ini akan lulus nih, perlu uang nih, gimana nih? Atau jangka panjang, di atas 36 bulan. Nah, itu mesti dibagi-bagi, mesti disepakati, mesti dibicarakan ketika suasana-suasananya memungkinkan, baik, sebagai prinsip dipegang bersama gitu ya. Jangan lagi emosional, lagi susah ngomongin soal duit. Itu banyak sekali pertengkaran yang sangat tidak perlu, menguras banyak emosi dan mengakibatkan banyak luka dan sakit hati untuk hal-hal yang sebenarnya sama sekali tidak perlu gitu ya. Jadi dana yang pasti umum dipersiapkan itu adalah apa misalnya? Untuk rumah kalau belum punya rumah, ya wajib Anda pikirkan itu. Dan itu kan tidak mendadak ya.
kemudian kendaraan misalnya, kemudian pendidikan anak misalnya. Anak itu tidak tiba-tiba besar dan tiba-tiba mau kuliah, ya. Yang paling berat itu biasanya menjelang SMA dan mau kuliah, dan itu tidak tiba-tiba. Kalau tidak disiplin, Pak Sutri, mendisiplin pengelolaannya dengan baik jauh-jauh hari, nah pada waktu itu jatuh tempo, tagihannya datang, itu menjadi situasi yang sulit. Kemudian sakit penyakit, siapa yang merencanakan sakit penyakit? Ya, nah itulah soal-soal proteksi risiko tadi. Kemudian belum lagi kalau banyak acara, apalagi kerabat misalnya, orang-orang dengan suku tertentu suka sekali ketemu, sebentar-sebentar ketemu, sebentar-sebentar ketemu, acara ini, acara itu, keluar duit kan itu. Nah, kemudian dana pensiun, itu pasti sih, kecuali Anda meninggal sebelum pensiun, ya Anda pasti pensiun, itu yang mau saya katakan. Ya. Jadi kalau Anda tidak siapkan sekarang, ya Anda berarti bersiap menanggung penderitaan di ujungnya. Itu konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Gitu ya. Jadi ini beberapa catatan yang ingin saya sampaikan, dan apa yang dikatakan Alkitab tentang uang itu menarik ya. Ini beberapa saja. Nanti ngomong-ngomong ini semua peserta yang ikut di sini kalau ingin mendapat PDF-nya nanti hubungi ke panitia saja ya. Jadi ini semua mestinya bisa dibagi dalam format PDF ke siapapun yang hadir hari ini, gitu ya. Oke. Nah, jadi mengenai apa uang itu Anda search saja ya, misalnya di Alkitab tentang uang itu, wah ada banyak sekali soal-soal uang ya. Uang itu perkara kecil. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Itu sangat jelas. Orang suka bilang, iya tapi kan hidup lebih mudah gitu kan. Orang berdebat saja karena tidak mau memahami inti dari ajaran Alkitab, hanya ingin menunjukkan otaknya pintar. Dan padahal otaknya nggak ada yang lebih pintar. Yang pintar aja Raja Sulaiman kok ya. Itu kekayaannya belum pernah. Bill Gates itu, Warren Buffett itu tidak sekaya Raja Sulaiman dulu, tapi mana peninggalannya? Nggak ada juga, gitu. Ya, peninggalan yang paling berharga apa? Ya di kitab itu, Amsal dan sebagainya, kisah itu. Nah, itu peninggalannya. Nah, kalau kita meninggalkan kisah apa? Jangan sampai kita meninggalkan kisah hutang yang harus ditanggung anak-anak kita. Itu cerita apa itu ya? Kehidupan macam apa begitu ya? Jadi kita harus melihat bahwa betul Amsal mengatakan orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang jadi budak yang menghutangi. Ini bahkan dalam kepemimpinan gereja ada orang-orang yang memang memperbudak orang lain karena biasa memberikan ini, memberikan itu, memberikan uang, sehingga orang sungkan, orang takut dan sebagainya. Sehingga di gereja itu bukan Tuhan yang bicara, tapi uang gitu ya. Keuangan yang Maha Esa masuk juga ke gereja. Nah, ini hal-hal yang sangat menyedihkan, memprihatinkan saya, ya. Nah, jadi ini yang ingin saya sampaikan kepada Anda, dan kemudian saya kasih link-nya, link ini bisa Anda pakai, gitu ya. Oh, saya masih dikasih 8 menitan. Oke, kalau gitu saya akan selesaikan teksnya. Ini bagian yang berkaitan dengan pendalaman. Salah satu yang bagus menurut saya itu godquestions.org, gitu ya, /Indonesia, kalau Anda tidak biasa bahasa Inggrisnya, /uang atau keuangan, Anda akan dapat banyak sekali ajaran tentang bagaimana Alkitab mengajar orang menggunakan uang, gitu ya. Kemudian saya juga dapat ada satu gembala GBIA di Depok, pengajar Alkitab, konselor, konsultan teologi dan politik. Nah, ini pekerjaan yang menurut saya nggak tahu apa ada kliennya ya, tapi menarik. Tulisannya menarik tentang pengelolaan keuangan, dia kupas cukup banyak. Nah, itu menarik. Dan masih banyak lagi. Karena sepanjang itu soal apa, itu googling saja lah ya. Tidak ada yang lebih tahu daripada Google soal itu. Tetapi kalau Anda biasa belajar, Anda tahu memilah-milah. Mana yang sampah, mana yang bermutu, mana yang tidak bermutu. Ya. Nah, kemudian saya ingin menegaskan pada bagian terakhir adalah apa yang tadi dikatakan prinsip harta. Ada bukunya, buku yang tipis, buku kecil, Randy Alcorn tentang prinsip harta. Inilah prinsip dasarnya. Harta yang utama kita itu adalah Allah. Anda bayangkan, Anda memiliki Allah, Anda memiliki Kristus, Anda memiliki Roh Kudus. Itu pemilik dari segala pemilik. Tetapi kalau Anda selalu merasa kurang, itu mungkin saya khawatir Anda tidak memiliki Allah, jangan-jangan. Ini hal yang menantang sekali. Yang pertama harta Anda itu, harta utama itu adalah Allah. Harta yang kedua bernama tempat, bernama sorga. Mau Anda samakan dengan apa itu? Nilainya seperti apa? Berapa rindu Anda diam di tempat itu?
Dan apa yang Anda kirim ke sana? Ya, ada teknik mengirim harta ke sorga. Itu ya, Randy Alcorn mengajarkan sesuatu yang sangat menarik ya. Kemudian harta yang ketiga adalah kalau Anda melakukan apa yang Tuhan ingin Anda lakukan sehingga Anda memiliki upah kekal. Inilah yang dikejar Paulus. Dia mengatakan, aku berjuang ya, aku berlari, tidak sembarang berlari, tapi aku punya tujuan. Tujuannya adalah memiliki upah kekal. Karena dia tahu itu adalah harta ketiga yang dia miliki dalam kekekalan. Nah, Anda lihat di sini, tidak ada uang. Ya, tidak ada uang. Apakah Anda tidak perlu cari uang? Ya perlu, seperlunya saja. Jadi ya seperlunya, dengan disiplin, wawasan, pengetahuan yang tadi saya sampaikan, prinsip-prinsip pengaturannya, Anda akan tahu bahwa persoalan-persoalan sekarang yang dihadapi banyak orang, banyak rumah tangga, banyak gereja, itu bukan uang. Tetapi persoalan-persoalannya ditelanjangi begitu rupa, karena itulah hatinya, di mana hatinya, di situ dibukakan. Karena Randy Alcorn kemudian menanyakan, untuk siapakah aku hidup? Apakah aku hidup untuk Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus? Kemudian tempat seperti apa yang aku inginkan? Apakah dunia ini, rumah yang lebih besar, mobil yang lebih besar, apa? Dan harta macam apa? Ya, harta macam apakah? Untuk harta macam apakah aku hidup? Randy Alcorn mengatakan, ya harta surgawi, gitu, upah kekal itu. Wah, ini saya mendengar ini kalau orang tidak segera bertobat, minta ampun pada Tuhan, untuk memperbaiki cara dia melihat dunia ini, saya khawatir sebetulnya jangan-jangan dia belum pernah memiliki perspektif Kristen sama sekali. Inilah waktunya. Semua kemunafikan, kebobrokan kita ditelanjangi, dan kita bisa kembali lagi kepada prinsip-prinsip Alkitab. Saya diingatkan panitia, waktu saya sudah selesai, jadi saya hentikan sampai di sini, nanti saya akan tambah lagi kalau masih ada waktunya. Kita akan selesai dulu di sini, saya kembalikan ke Ibu Rumiris. Terima kasih Pak Andreas untuk sesi pertamanya. Baik Bapak Ibu sekalian, para jemaat sekalian, informasi yang disampaikan oleh Pak Andreas sesi pertama. Nanti kalau memang Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silakan chat aja di Q&A yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Lalu kita sekarang mau dihibur oleh paduan suara atau pujian dari mana ya, bahasa Mandarin nih, agak-agak sulit, takut keserimpet lidahnya. Mewang ya, cara bacanya gitu ya, Mewang ya. Ya, silakan. Walking until I see let
Ya, terima kasih untuk Mewang Cuse Wosil. Ya, artinya, Yesus tahu hatiku. Pujian yang sangat indah. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pujiannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah ada di Q&A ya ini. Pertanyaan pertama dari dari Bapak dulu ya. Nah, dari Bapak Yusuf Pomsapan. Betul nggak Pak saya ngucapinnya? Kalau salah mohon maaf ya. Pak Andreas, apakah ada porsi presentasi antara uang belanja, uang jaga-jaga, dan uang untuk cari uang? Tadi kan Bapak menjelaskan kita harus pisahkan 3 kantong mungkin gitu ya. 3 kantong itu. Nah, jadi pertanyaan Bapak ini, bagaimana porsinya, presentasinya untuk ketiga kantong ini? Silakan Pak Andreas. Oke, baik. Jadi Pak Yusuf ini pengusaha, teman saya dari Gereja Toraja, ya. Jadi dia sendiri sudah punya usaha yang baik, maju, ya. Jadi saya tadi mengatakan bahwa salah satu tantangan saya usulkan yang diperhitungkan adalah 1, 2, 3, 4. Mulai dulu mengejar itu, ya. Kalau belum bisa, ya udah 1, 1, 2, 6 misalnya. Pokoknya diatur sedemikian rupa sampai kita bisa punya keleluasaan. Jadi rumusnya begitu. Jadi yang dihabiskan buat kita itu mulailah dengan biasa menghabiskannya sesedikit mungkin dan mengalokasikannya tuh terakhir, gitu ya. Jadi bukan terbalik ya, kita keluarin dulu semua, kalau ada sisa ditabung. Nggak ada sisa. Nggak ada sisa. Kenapa? Karena kecepatan kita menghabiskan itu sangat tinggi, jauh lebih tinggi dari kecepatan kita menghasilkan. Itu saja. Dan itu tidak khas zaman ini, sejak zaman dulu. Ya, itu manusia gitu. Jadi kita harus biasa mendahulukan hal-hal yang memang sudah kita prioritaskan dalam jangka panjang, dana pendidikan, untuk kepemilikan rumah dan sebagainya, baru kemudian kita hidup dengan apa yang ada gitu ya. Saya suka bercanda sama istri saya karena dia pintar masak macam-macam gitu ya. Jadi saya bilang saya ini orang sederhana. Di rumah saya itu bisa hidup dan bahagia dengan makan nasi putih, sambal dan kecap saja. Saya bahagia dengan itu. Saya tidak mintanya tidak banyak-banyak gitu ya. Tidak harus makan di resto begini-begini, enggak tuh. Enggak. Jadi saya gampang kan, Anda tahu kan kalau saya punya makannya dengan telur, dengan cabai, saya hanya minta supaya cabai sambal itu jangan sampai tidak ada. Itu saja sebetulnya ya. Nah, jadi saya makan juga tidak banyak, gitu kan. Jadi saya bisa mengatur hal-hal yang lain mengikuti itu. Tetapi satu hal yang ingin saya katakan, jangan berpikir bahwa saya tidak pernah punya kesulitan-kesulitan keuangan. Tidak sama sekali. Saya tidak punya kesulitan keuangan karena keputusan konsumtif saya. Itu saya tidak pernah. Tidak pernah, betul. Ya. Tetapi saya pernah dalam satu perjalanan iman menyerahkan seluruh harta saya ketika saya rasa Tuhan memimpin dan kemudian ternyata habis semua. Itu tahun 2002. Dan seperti apa kesulitannya? Kalau Anda bayangkan, memang saya belum sampai menjual rumah dan menjual mobil saya. Tetapi semua tabungan saya yang saya katakan tadi habis semua, habis betul-betul habis, tak bersisa. Dan saya harus membayar cicilan, tagihan, debt collector yang datang ke tempat saya seminggu sekali. Anda bayangin, saya pernah mengalami itu, tetapi saya tidak menyesal, saya tidak menganggap keputusan saya itu keliru pada waktu itu ketika saya merasa saya meresponi pimpinan Tuhan ketika Tuhan mengatakan, kamu melakukan ini, mau nggak kamu serahkan semuanya? Saya bilang, Tuhan yang punya, saya serahkan. Saya taruh dalam doa itu, saya taruh di atas tempat tidur saya semua. Batangan emas, reksadana, kertas apa, semua saya taruh. Saya bilang, Tuhan ini semua punya Tuhan. Kalau Tuhan ingin ambil, Tuhan boleh ambil. Orang lain tidak boleh ambil, tapi Tuhan boleh. Karena Tuhan itu Tuhan. Gitu.
Dan sesudah itu saya nggak tahu bagaimana saya membayar hidup saya, tagihan hutang bisnis yang sebenarnya tidak harus saya bayar karena itu kan perusahaannya yang tutup. Tapi itu menyangkut nama saya sebagai pemiliknya. Jadi tetap saya bayar. Nah, secara ajaib Tuhan mencukupkan bulan demi bulan. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 1 bulan, bukan 2 bulan. 3 tahun. 3 tahun saya hidup dengan pengharapan bulan demi bulan. Dan saya cuma pegang janji Tuhan aja. Tuhan bilang, saya mencukupkan. Tuhan bilang, Tuhan mencukupkan saya. Saya tidak akan kekurangan untuk makan, bukan makan yang hebat, untuk tempat tinggal, bukan tempat tinggal yang harus mewah dan sebagainya. Enggak. Yang saya butuhkan, Tuhan cukupkan. Dan janji itu, iya dan amin. Ya, iya dan amin. Semua hutang bisnis itu saya berhasil bayar. Tuhan kasih saya pekerjaan-pekerjaan yang membuat saya kesibukan macam-macam, dan membuat itu terlewati. Jadi beberapa tips saya bagikan. Kalau Anda tidak ingin belajar, ya hanya buat yang mau belajar, Anda bisa akses YouTube saya. YouTube saya namanya Manusia Pembelajar Official. Nah, di situ ada beberapa hal. Saya tahu banyak kecemasan dalam bangsa ini hari-hari ini. Maka itu jauh-jauh hari saya berusaha. YouTube itu belum dikelola dengan baik, tetapi saya tahu saya ingin menguatkan hati orang. Karena itu saya share di sana. Anda bisa lihat bagaimana mengatasi kecemasan-kecemasan, ketakutan yang berlebihan. Saya sudah bikin beberapa di sana. Manfaatkan saja, bagikan kepada keluarga-keluarga Anda yang memerlukan, gitu ya. Memang saya buat untuk itu. Saya tidak bikin YouTube itu untuk jadi YouTuber hebat, kemudian punya uang banyak seperti Baim Wong, seperti Raditya Dika. Enggak. Tujuannya bukan itu. Tujuan saya adalah menyapa jiwa-jiwa yang resah, menyapa jiwa-jiwa yang ketakutan dalam situasi-situasi seperti ini. Kenapa? Apa saya tidak punya rasa takut, apa segala macam? Ya punya, dalam batas tertentu pasti punya. Tetapi saya punya keyakinan terhadap pimpinan Tuhan jauh lebih kuat gitu. Jadi itu tidak pernah menjadi sesuatu yang mendikte kehidupan saya sehari-hari, tidak, dan tidak akan saya izinkan gitu. Kita punya kitab yang sama kok. Kita baca aja sering-sering. Tiap tahun sejak usia 48 saya putuskan setahun sekali saya baca Alkitab habis. Dari depan sampai belakang, setiap tahun. Ulang lagi. Dan kalau Anda tanya sekarang, apakah saya banyak ingatnya? Enggak, saya banyak sekali lupanya. Tapi saya senang dengan itu, saya bahagia dengan itu, karena Tuhan menguatkan dengan firman Tuhan itu harta luar biasa. Gitu ya. Itu salah satu harta kekayaan yang tidak bentuknya rupiah, tetapi memang kesusahan juga bentuknya kan bukan raga, tapi jiwa kan. Jadi kalau saya punya pegangan di jiwa saya punya kestabilan gitu. Saya mengatakan bahwa krisis 9798 mengubah seorang Andreas Hareva dari 6 bulan saya nganggur untuk mencari pimpinan Tuhan, keluar dari pekerjaan saya, dan saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan tidak buka kemana saya harus melakukan sesuatu, saya tidak akan kerja. Ya tabungan saya cukup, jelas tabungan saya cukup untuk bertahun-tahun, ya. Tapi waktu itu saya bertekad begitu, 6 bulan saya jadi pengangguran. Dan sesudah itu Tuhan bukakan. Apa yang terjadi? Sesudah lewat krisis itu, saya menjadi penulis buku bestseller Indonesia. Tidak banyak yang bisa menyaingi saya dalam produktivitas tanpa rekayasa macam-macam secara natural. Orang-orang Gramedia tahu catatan itu. Dan sekarang ketika pandemi ini terjadi, apakah saya kalut apa segala macam? Iyalah, awal-awalnya saya bilang ini gimana? Saya bilang terus gimana nih anak Tuhan begini-begini? Masa begini aja susah ya, orang mati pulang ke surga. Tapi tidak punya kegembiraan untuk pulang karena orang tuh suka semua cinta Tuhan Yesus, tapi kalau ditanya kalau hari ini diangkat mau nggak? Oh nanti dulu lah gitu ya. Nah saya bilang saya nggak mau begitu. Tuhan buka jalannya. Dan sekarang saya kira Tuhan akan mengubah saya lagi dari krisis ini akan menjadi digital entrepreneur. Saya memulai cukup banyak usaha. Tadi saya mendaftarkan dengan anak saya. Justru di masa pandemi ini saya sudah memulai mungkin 6-7 usaha baru gitu ya dengan modal jiwa raga, bukan modal uang ya. Jadi modalnya jiwa raga. Satu kali saya akan buka bagaimana memulai usaha dengan modal jiwa raga. Karena jiwa raga itu orang abstrak ya. Itu kan warisan WR Supratman tuh. Indonesia Raya itu adalah bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Tetapi orang tidak tahu jiwa itu apa, komponennya apa. Saya punya itu. Jiwa itu komponennya Pancasila ya. Jadi sila pertama ada komponen 2 komponen. Kemudian sila kedua itu ada 4 komponen, semua itu modal yang paling penting, bukan uang. Bukan uang. Orang yang melihat bahwa untuk usaha modalnya uang, itu pastilah orang yang tidak paham
apa itu bisnis, apa itu entrepreneurship. Pebisnis-pebisnis besar di dunia selalu melihat modalnya itu bukan uang. Itu anehnya ya. Sementara orang-orang yang nggak tahu apa-apa, yang sok tahu apa segala macam, selalu kalau apa kurang modal gitu. Lah, modal Anda itu yang dikasih Tuhan itu loh. Apa? Jiwa raga Anda. Tapi melek nggak bata Anda untuk melihat bahwa jiwa itu ada komponennya gitu ya. Nah, jadi itu yang ingin saya katakan. Nah, saya kira Pak Yusuf paham betul gitu ya. Nah, beberapa hal yang lain lagi, misalnya ada pertanyaan ini siapa? Perinti Nasi Jabat. Saya baca aja di sini ya, Bu Rum ya, untuk menghemat waktu ya. Jadi saya baca di sini misalnya bagaimana menjelaskan mengelola uang jika ingin berinvestasi, namun ada cicilan dengan jangka waktu 20 tahun di usia pernikahan masih 1 tahun. Masih bagus sekali, baru 1 tahun kan? Jadi masih jalannya masih panjang. Jadi biasakanlah membangun kesepahaman. Jadi kita mau menyisihkan. Tadi saya bilang, pergilah ke bank, tanya reksadana, berapa bisa dibeli, dan anggap uang hilang. Coba lihat, kalau Anda profil resiko Anda biasanya harus dites ya kalau beli reksadana itu. Kalau Anda profil resikonya rendah, ya udahlah beli aja reksadana pasar uang. Jangan tabungan. Tabungan itu sudah ketinggalan 50 tahun cara berpikirnya ya. Jadi tinggalin tabungan. Tabungan itu kalau Anda punya 6 juta saja hitungannya, 6-7 juta, setiap bulan bunganya dengan uang administrasinya lebih besar uang administrasinya. Jadi bukan menabung Anda untung, tidak. Menabung Anda buntung. Kecuali Anda punya tabungannya banyak sekali, gitu ya. Dan itu juga kalau uang banyak disimpannya di tabungan, itu orang yang bodoh secara keuangan, gitu ya. Tidak belajar dari hikmat Salomo. Jangankan hikmat Salomo, tidak belajar dari yang hal-hal yang sederhana lah, ya. Jadi itu jawaban saya kepada ibu muda ini. Kemudian ada Mas Dwi Rianto, gitu kan. Nah, dalam mana tadi ya, Mas Dwi tadi, dalam situasi pandemi ini, di mana banyak orang terjebak dengan situasi sulit karena belum sempat melakukan perencanaan, bagaimana solusi terbaik keluar dari kesulitan yang terjadi? Ya mulailah dengan perencanaan. Mulai dengan perencanaan. Jadi memotong-motong sesuatu. Kalau ada kesulitan, coba dipotong-potong. Misalnya, kemarin ada pikiran mengenai orang yang berhutang. Hutangnya itu bukan hutang konsumtif ya. Kalau hutang konsumtif itu hutang sontoloyo ya. Hutangnya hutang yang baik sebetulnya karena dia membeli rumah baru di sebelah rumahnya. Gitu kan? Itu kan baik. Tapi kemudian situasi begini dia tidak mampu mencicil. Saya bilang, itu cari saja cara untuk merenegosiasi hutangnya. Membicarakannya seperti apa, pinjam dari keluarga kah, atau rescheduling, perpanjangan waktu, ada banyak sekali caranya. Search saja, cari di googling, banyak kok ilmunya itu. Bagaimana mengatasi begini, bagaimana ini. Kemudian Anda doakan, Anda pikirkan, minta hikmat Tuhan, Anda doakan, Anda pikirkan, Anda minta hikmat Tuhan. Ketemu. Ya, pegang terus janji Tuhan. Sepanjang Anda meminta sama Tuhan, berlututlah. Cium tuh lantai tiap malam. Dan bilang, Tuhan, di pintumu aku mengetuk, menangis mohon belas kasihanmu, kesalahanku kuakui, dosaku kuakui. Tuhan buka. Tuhan tuh senang dengan hati yang hancur, bukan hati yang sombong, hati yang keras. Nah, kalau Anda hancur hati, hancurlah hati di hadapan Tuhan. Tuhan buka. Kalau Tuhan buka, itu kadang dia buka begitu rupa, jalan yang buntu kita lihat itu, karena mata yang tertutup oleh situasi-situasi kesulitan, dosa-dosa dan kesalahan, begitu dibuka Tuhan kita lihat jalan tol tanpa hambatan. Itu dari pengalaman kehidupan ya, saya ceritakan kepada Anda. Kemudian ada pertanyaan Bapak atau Ibu Hundi ini saya nggak tahu ya, Bapak atau Ibu. Kalau grafik pengeluaran terus naik dan grafik pemasukan terus turun, langkah apakah yang harus diambil? Bisakah kita melibatkan anak, saudara, teman? Pertanyaan saya yang pertama, kenapa begitu? Kenapa grafik pengeluarannya terus naik? Apakah Anda jadi makan terus, makan lebih banyak, apa segala macam? Ya, grafik pemasukan kenapa terus turun? Apakah Anda pedagang atau apa gitu? Jadi biasakanlah punya beberapa income. Cari caranya. Jangan puas begitu dapat satu income, kemudian Anda puas, berleha-leha, nyaman, sampai badai datang. Badai datang itu terlambat, selalu terlambat. Jadi zaman sekarang, zaman digital, apa segala macam, itu orang yang penghasilannya hanya dari satu sumber, itu pasti orang yang tidak belajar. Itu jelas sekali buat saya ya. Jadi belajarlah yang baik, cara mendapatkan penghasilan. Anda googling, Anda YouTube itu, waduh itu banyak sekali. Kalau Anda tahu cara belajarnya, Anda bisa dapat banyak sekali informasi di sana.
saya belajar dari seorang anak muda di Surabaya yang melakukan sesuatu, dan kemudian saya hitung, hanya dalam waktu 5 bulan, dia bisa mendapatkan 700 juta. Padahal anak ini belum 30 tahun. Dan dari yang dia lakukan, saya pelajari, begitu saya catat seperti murid mau ujian. Itu saya catat tulis tangan, karena saya kalau ngetik di laptop atau segala macam itu, saya kadang belajarnya lambat. Jadi saya harus gerak. Ya maklum, saya ini orang kolonial ya, umurnya sudah dekat 56 tahun, 3 bulan lagi. Jadi saya tahu cara belajar saya. Nah, kemudian saya pelajari, saya bedah cara dia bikin bisnis begitu. Saya bayar untuk mempelajari itu hanya 198.000. Tetapi sesudah saya mengerti bagaimana dia melakukannya, saya bisa melakukan itu dan menghasilkan miliaran. Jadi itu soal kecepatan saya belajar saja melihatnya kan. Nah, walaupun saya orang kolonial, dia anak-anak milenial yang ini, saya gaptek, saya suka bingung kalau begini dengan teknikal. Iya, betul. Tetapi saya punya mindset digitalnya. Sehingga seperti saya bilang tadi, saya memulai sejumlah usaha justru saat ini. Dari rumah, tidak kemana-mana. Hanya dengan WA, telepon, webinar, WA, telepon, webinar. Saya set up sejumlah usaha. Gitu ya. Dan saya berpacu dengan waktu, karena saya hitung kalau usia saya 70, saya masih punya 14 tahun untuk melakukan sesuatu, menjangkau jiwa-jiwa yang dengan cara yang saya pahami. Jadi itu ya. Nah, Mas Budi di Tangerang, kompetensi dan skill apa yang harus disiapkan selama pandemi dan di tengah banyak perusahaan yang sudah dan akan kurangi jumlah karyawan? Kompetensinya apa? Kompetensi skill terpenting buat saya adalah belajar. Belajar satu, yang kedua adalah belajar dengan cepat. Nah, kalau dua kompetensi ini menjadi Anda miliki, ya Anda akan cepat saja menyesuaikan gitu. Jadi kadang kecepatan mengalahkan hal yang Anda pikir baik gitu. Orang yang cepat bisa mengalahkan orang yang kompeten. Ya, banyak orang yang kompeten hidupnya nggak kemana-mana, kalah dengan orang yang cepat. Tapi bisa juga orang kalau cepat tanpa hikmat ngawur nggak karuan. Resikonya itu. Saya berdoa kalau Tuhan buka jalan, saya akan buka kesempatan khusus. Saya mau tangani dulu orang yang 40 tahun ke atas, punya kompetensi inti, pernah menderita cukup. Nah, kalau dia mau belajar bisnis, nanti saya akan dampingi, melakukan risetnya 3-6 bulan, kemudian kita kolaborasi, bagi hasil, gitu ya. Nah, tapi saya masih berdoa kapan itu akan saya mulai, gitu ya. Oke, kemudian Ibu Maharani, bila setiap bulannya selalu habis, tidak tersisa, bayar cicilan rumahnya, apa bahayanya Pak? Kita juga tidak boros, tapi habis, gitu kan. Bahayanya adalah kalau penghasilan Anda terganggu. Langsung Anda harus hutang, kan? Karena habis. Gitu. Jadi usul saya, apapun, hematlah minimal. Hematlah 10%. Simpan 10%, anggap tidak ada. Usul saya lebih konkret lagi, pergilah ke bank, belikan reksadana pasar uang. Kalau Anda cukup berani bahwa uang itu betul-betul tidak akan Anda ambil dari 5 tahun ke depan, inilah saatnya Anda beli reksadana saham. Beli. Dan itu sudah dipecah, sekarang ini dimungkinkan. Dulu itu harus di atas 5 juta. Sekarang itu dimungkinkan hanya tergantung di banknya. Ada yang 200.000, ada yang 250, ada 300.000. Saya harap itu belum berubah, karena saya sudah tidak mengikuti itu. Jadi, kalau orang itu menyisihkan 10% dari penghasilannya, percayalah, hampir nggak ada pengaruh dengan hidupnya. Ya, orang bilang, wah nanti gaya hidup saya terganggu. Alah, duit belum banyak aja, jangan gaya. Yang penting hidup aja dulu, gitu ya. Tapi nanti waktu tertentu, nanti Anda boleh gaya lah sedikit gitu, kalau Tuhan kasih kesempatan. Saya simpati bahwa Anda mengatakan bahwa Anda tidak boros. Ya udah, sisihkan 10%. Kalau perlu selama sebulan, makannya makan sehat yang paling murah. Bawa bekal. Saya suka kok makan bawa bekal, apalagi istri saya kalau masak enak. Jadi dibekelin, hemat kan? Saya tidak harus makan siang keluar atau segala macam, itu kan boros banget. Hemat aja kenapa? Oh, hemat aja masih susah, apalagi mau boros ya. Jadi kita harus lihat ini ya. Jadi kemudian banyak orang tidak mendapat peluang yang baik pada masa ini. Saya mengerti. Saya sangat mengerti. Kemarin saya diminta memberikan perspektif kepada teman-teman yang kerjanya di perhotelan. Dan Anda tahu kan,
hotel itu bisa survive, hidup saja, sudah puji Tuhan sekali. Jadi ini housekeeping manager ya, mereka cemas begini-begini, dan untungnya beberapa orang memberikan peluang atasannya bagaimana kalau mereka buka usaha, dan karena mereka housekeeping, mereka tanyalah usahanya bagaimana kalau usaha laundry. Saya bilang belajar. Saya punya usaha laundry, saya belajar selama 30 bulan. Saya invest cukup besar untuk waktu saya belajar, tapi sekarang saya bisa dampingin orang ya. Dampingin orang bikin usaha itu ya. Kalau Anda mau belajar begitu, Anda bisa akses Binatuku Laundry Advisor. Baik di YouTube itu ada puluhan pendidikan yang saya bagikan gratis di sana, maupun juga di IG saya, namanya sama, Binatuku Laundry Advisor. Nah, itu saya dihubungi dari seluruh Indonesia, dari mana, sehingga saya kadang saya nggak kasih waktu. Saya ngurusin gitu tuh paling 10, 15, 20% waktu saya. Jadi kemudian saya sedang menyiapkan sekolah itu, Binatuku sekolah laundry gitu ya. Nah, itu saya siapkan supaya orang bisa belajar dengan membayar murah, nanti mungkin awal bulan depan sudah launching gitu ya. Jadi orang bisa daftar, belajar sampai muntaber lah, artinya dia bisa belajar dari semua hal yang sudah saya pelajari, saya kumpulkan di sana supaya dia tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang banyak sekali saya lakukan, ya, lebih memungkinkan dia membuka usaha itu untuk hasil keuntungan mengejar target 10 juta, di atas 10 juta per bulan. Itu sudah saya bagikan gitu ya. Tapi saya tidak ingin dikenal sebagai pengusaha laundry gitu, enggak ya. Saya punya usaha UMKM itu karena saya melihat Indonesia memerlukan hal seperti itu ya. Jadi saya punya ingin sekali bisa membantu orang UMKM ya. Hidup saya banyak sekali dibayar oleh konglomerat ya, karena saya mengajar di perusahaan ya bertahun-tahun, lama sekali ya, yang membuat saya mendapat banyak hal lah ya. Tapi saya ingin berguna buat orang-orang UMKM ya. Orang UMKM ini kadang kalau saya katakan belum maju tapi sombongnya minta ampun. Kalau dikasih tahu, wah Bapak kan konsultan, Bapak kan belum pernah begini. Jadi saya tes dulu, saya turun dulu melakukan semuanya dari bawah, dari nol. Nah sekarang mereka dengar saya. Saya menulis buku, tidak pernah ada buku yang ditulis tentang laundry. Tapi karena saya intensi sejak awalnya saya ingin mendidik orang, mengajar orang supaya orang kehidupan lebih baik. Ya sebagai tanda saya sudah belajar, saya bikin buku. Bukunya nggak tanggung-tanggung judulnya. Panduan wajib laundrypreneur 4.0. Bingung orang ya. Orang sudah ada yang belasan tahun di bisnis ini nggak maju-maju. Saya cepat sekali kok. Ya, ada jatuh bangunnya. Iyalah, orang belajar kok ya. Tapi karena tujuannya mau mengajar, maka saya belajar dengan cepat dan kemudian akan saya bagikan. Itu namanya bisnis pemuritan, bisnis model duplikasi. Selalu saya pikirannya selalu begitu. Memuridkan orang lain dalam arti yang seluas-luasnya ya. Jadi itu saja. Kemudian Pak Andreas, yang dari ya. chat Pak. Ini yang dari chat ya. Yang dari chat. Mungkin ini yang dari chat. Ini mungkin masuk ke dalam keuangan dan komunikasi Pak Sutri mungkin ya Pak ya. Yang tadi Bapak bilang kan kalau jadi pertanyaan saya juga kurang tahu dari siapa, pokoknya nih di chat, apa yang harus dilakukan apabila salah satu pasangan tidak setuju untuk main falas sebesar 5% dari tabungan selama pandemi COVID. Nah, mungkin karena ingat COVID kali ya, Pak ya. Ya. Apa yang dilakukan kalau pasangan tidak setuju? Tidak setuju Ya, kalau main falas. Saya duga yang tidak setuju. Loh, Pak. Iya, tapi saya duga yang tidak setuju itu mungkin istrinya. Nah, ini psikologi perempuan ya. Psikologi perempuan. Perempuan itu secara umum rata-rata yang saya katakan tidak mutlak ya. Tapi 8 dari 10 perempuan itu menyukai kepastian, kenyamanan. Sementara main falas itu berisiko. Gitu. Jadi walaupun 5%, tapi 5% itu kalau tidak disepakati bisa jadi pangkal keributan, gitu kan? Jadi sebetulnya yang kita mau, pertanyaan saya adalah mana yang lebih utama? Apakah Anda mengutamakan keributan demi ingin main falasnya, atau Anda menganggap kerukunan atau keharmonisan itu lebih tinggi nilainya daripada kemungkinan hasil falas Anda? Itu mesti lihat. Itu yang saya bilang uji motivasi. Orang sering terjebak pada ide-idenya, tetapi Alkitab selalu mengatakan motifmu apa.
Jadi apa susahnya untuk menahan diri, untuk membuktikan bahwa kamu mengasihi pasanganmu? Apakah itu lebih susah? Atau keinginan menghasilkan uang itu lebih besar daripada kasih terhadap pasangan? Itu satu hal yang juga mesti kita periksa baik-baik di dalam batin kita. Itu jawaban saya terhadap hal itu. Saya sendiri tidak pernah main falas, ya. Ini ada pertanyaan siapa Ibu Maharani, ini berkaitan juga dengan itu. Kita awam Pak tentang reksadana ini. Bagaimana untuk tahu list reksadana yang aman, bisa menguntungkan dan sebagainya. Datang saja ke bank. Semua orang itu goblok pada awalnya. Tapi kalau mau belajar, datang, dengerin, timbang-timbang. Datang, dengerin, timbang-timbang. Apa yang harus Anda tanyakan? Saya ini pembelajar, ya. Jadi saya tidak suka jawaban. Saya sukanya pertanyaan. Jadi apa yang harus Anda tanyakan kalau Anda datang untuk belajar? Datang ke bank, tanya. Reksadana apa yang dia miliki? Satu. Catat ya, Maharani ya. Nah, yang kedua, tanya, kalau reksadana pasar uang, sekarang yang return-nya paling bagus dalam 12 bulan terakhir, paling tidak, mereka punya. Mereka selalu punya. Anda tanya apapun dalam 12 bulan terakhir, apa yang paling bagus, mereka harus punya. Dan mereka harus ngomong pada Anda. Itu jelas. Gitu. Jadi nggak ribet ya. Ribetnya kalau Anda tidak ambil langkah. Anda cuma mikir-mikir gitu. Kemudian, langkah ketiga adalah, sebelum Anda ke bank, Anda search saja di Google. Apa itu reksadana? Belajar aja gitu. Dan kalau Anda merasa bingung, nggak apa-apa. Semua orang pinter tuh mulainya goblok, ya. Tololnya sama semua. Saya ini tololnya minta ampun, cuma saya sadar saja saya tolol, jadinya saya buka pikiran. Semua orang pantas jadi guru saya bilang. Kalau hati saya rendahkan, semua pantas kok jadi guru saya. Saya dengerin. Tapi kalau dia ngawur banget, dia ngambil waktu saya buat dengerin dia, ya saya tinggalin. Gitu kan. Saya punya hal lain yang ingin saya dengarkan, saya pelajari. Gitu. Jadi gitu ya. Nah ini ada lagi nih Pak. Apalagi? Mengalokasikan dana untuk investasi cenderung sulit di masa pandemi saat ini. Kira-kira jenis investasi apa yang direkomendasikan sekarang ini? Nah, istilahnya mau invest apa ya Pak? Masa sulit begini. Gaji dipotong, PHK, perusahaan tutup. Ya, kalau Anda mikirnya PHK, saya kasih tahu Anda ya, ada datanya. Datanya yang ingin saya katakan adalah kalau Anda ribut saja soal PHK, jangan-jangan itu dekat dengan kehidupan Anda nanti ya. Yang ingin saya katakan adalah ada 25 juta orang. Anda bukan sendirian kok. Kenapa Anda cengeng banget soal PHK misalnya ya? Ini maaf omongan saya agak ini ya, supaya Anda berpikir tujuan saya. Tujuan saya Anda berpikir betul-betul, dan kemudian kalau Anda datang pada Tuhan berdoa itu yang jujur gitu loh. Yang sungguh-sungguh gitu. Kalau bingung, bilang bingung. Datang, hancurkan hati Anda itu. Ya, bilang, Tuhan selama ini aku ini sok tahu begini. Sebetulnya aku nggak tahu. Buka mataku, kasihanilah aku. Teriak begitu setiap malam, kira-kira 2 tahun mungkin Anda akan dapat jawaban yang bagus sekali. Ya, saya ingin katakan gitu. Ya, saya mintanya itu bukan 1-2 kali, bukan 1-2 hari, bertahun-tahun, 8 tahun. Ada yang Tuhan bukakan itu sesudah 18 tahun. Anda tahu itu apa? Ya, itu perjuangan ketekunan yang besar untuk meminta belas kasih Tuhan. Dan tetapi itu indahnya luar biasa. Kenapa? Karena kalau Tuhan, belas kasih Tuhan itu, kalau belas kasih manusia itu, aduh, nggak ada jaminan gitu. Tapi belas kasih Tuhan tuh begitu dia kasih, dia buka tingkap-tingkapnya, dia buka itu, waduh. Anda lihat, ada satu kisah yang langsung saya kira saya bisa bicarakan pada Anda. Anda pasti ingat kan, perjalanan ke Emmaus, murid-murid Tuhan. Kemudian Tuhan menampakkan diri sesudah kebangkitan, kemudian mereka tidak mengenali kan? Ini murid macam apa? Nggak mengenali gurunya, coba. Ya kan? Nah, banyak orang Kristen sekarang, Tuhan berbicara pada dia. Nggak kenal, nggak dengar, budek. Gitu. Ya. Jadi, mau ditolong apa lagi? Mau cari jawaban kemana lagi? Bukan Tuhan nggak menjawab. Tuhan bicara tiap hari. Tapi hidup kita itu bising. Ribut dengan kemauan, ribut hati kita dengan macam-macam, sehingga Tuhan nggak kita dengerin. Satu kali saya ingin bicara tentang keheningan, doa hening. Saya belajar banyak doa hening dari romo-romo Katolik. Saya berhutang besar pada mereka. Bagaimana mereka mendengarkan Tuhan. Inti dari doa itu bukan ngomong. Sepanjang Anda ngomong, itu ritual doa. Tetapi ketika Anda bisa diam 5 menit, 10 menit,
15 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam, diam. Dan melihat gerak jiwa Anda itu di hadapan Tuhan. Dan melakukan itu bertahun-tahun sampai Anda masuk dalam satu kemampuan untuk mendengarkan Tuhan bicara. Tuhan menyampaikan, mengingatkan akan firman yang dibaca dan sebagainya. Nah, itu baru mungkin Anda berdoa. Itu disiplin hidup rohani yang luar biasa. Ya. Jadi, itu hal-hal yang non-teknis ya. Kalau ditanya di sini, Mas Adi, ini pertanyaannya mirip-mirip ya. Yang pertama, apakah sharing reksadana yang paling aman? Ya, saya bilang tanya ke bank aja, gitu. Selesai. Tanya ke bank, ya reksadana apa. Tapi Anda tanya aja, yang resiko paling rendah reksadana pasar uang. Hasilnya pasti lebih bagus dari deposito. Kenapa? Deposito itu kena pajak 20%. Reksadana pasar uang enggak. Itu saja sudah langsung beda kan? Anda tahu, Anda dapat Rp1.000 dipotong 20 dengan dapat Rp1.000 utuh, beda kan? Jadi paling jelek reksadana pasar uang. Kemudian pertanyaan Ibu Oni, saya kira Bu Oni, Pak, reksadana dan bikin bisnis lebih baik mana, Pak, untuk memulai investasi? Lah, tergantung Anda bisanya yang mana. Kalau saya mulai saja dengan yang saya bisa, gitu. Karena bisnis selalu ada risikonya. Apakah Anda tahu manajemen risikonya? Kalau tidak, berarti lebih baik Anda mulai dengan reksadana. Mulai saja dengan yang Anda paham, gitu. Anda tahu gampangannya gini ya. Reksadana itu apa sih? Gampangannya ya. Ini gampangannya. Saya bukan pakar reksadana. Saya bukan financial planner. Walaupun saya membantu masuknya profesi financial planner di Indonesia tahun 2002. Nah, tapi yang ingin saya katakan gini. Reksadana itu orang yang tadinya mau main saham, tapi karena goblok, nggak ngerti soal pasar saham, maka dia mengumpulkan uang kecil-kecil kepada satu manajer yang disebut manajer investasi, dan kemudian itulah manajer investasi yang paham soal investasi, menginvestasikannya ke saham, ke bisnis, dan sebagainya, sehingga kemudian return-nya dibagi-bagi lagi, gitu. Jadi dikumpulkan uangnya, kemudian dikelola, dan dibagi-bagi. Gampangnya gitulah yang namanya reksadana. Nah, ada pendapatan tetap, artinya tetap, itu ada yang pemerintah, obligasi, dan sebagainya. Ada reksadana pasar uang, ada reksadana saham. Nah, itu risikonya beda-beda ya. Yang paling minim risiko ya pasar uang. Yang paling minim risiko ya pendapatan tetap, karena jumlahnya tetap gitu. Tapi risiko berbanding lurus dengan return-nya. Kalau hasilnya ingin besar dan Anda bisa kelola, paling tidak Anda bisa, kalau lagi sulit, Anda bisa hold, Anda tidak apa-apain uangnya dalam 3-5 tahun. Ya usul saya Anda ambil reksadana saham, tanya di bank, mana yang paling baik reksadana sahamnya. Lihat grafiknya, nanti Anda belajar. Dan mulai saja dengan yang kecil, tadi saya bilang kan, saya suruh supir saya itu mulai dengan 300.000. 300.000 sebulan. Bisa kok. Gitu. Berapapun penghasilan Anda, dengan menyisihkan beberapa ratus ribu seperti itu, yakinlah tidak akan merusak citra, tidak mengubah makanan, tidak mengubah pakaian, dan sebagainya. Saya udah tes itu berpuluh tahun, bukan 1-2 tahun. Jadi saya sangat confident untuk bisa mengatakan hal itu. Gitu. Kelihatannya pertanyaan-pertanyaan sudah. Apakah saya boleh menayangkan satu bagian lagi yang berkaitan dengan slide saya tadi? Masih ada beberapa slide yang ingin saya share. Boleh? Ya, Pak. Baik. Nah, ini tadi ya prinsipnya ya. Prinsip spiritualnya ini. Jadi walaupun ini mungkin makanan yang terlalu keras untuk sebagian orang, tapi saya ingin katakan inilah yang diajarkan Alkitab ya. Randy Alcorn mengingatkannya. Nah, saya ingin katakan apa yang kita bicarakan ini dari apa yang ingin saya siapkan, saya sharingkan kepada para pemimpin gereja mulai tanggal 8 nanti, 8 Juli nanti setiap Rabu malam. Itu adalah bagian yang Anda lihat di bagian bawah. Ini uang itu cuma soal kecil di bawah ini loh. Ya. Tetapi kemanusiaan kita itu ada jiwanya, ada raganya, ada waktunya di atas. Nah, ini bagian dari penjelasan tentang proses belajar saya. Jadi uang itu bagian kecil saja. Kalau Anda tahu bagian besarnya segala macam, Anda jauh lebih stabil. Kalau soal keuangan saja Anda terganggu dan sebagainya, mungkin kita belum memahami apa yang diajarkan Alkitab tentang manusia. Apa yang Tuhan berikan kepada manusia dan sebagainya. Jadi misalnya, nah saya
saya membuat gerakan yang namanya gerakan sila pertama, ya. Dan itu saya akan bagikan itu nanti di kegiatan Selasa itu untuk umum, Rabu itu untuk pemimpin gereja seluruh Indonesia. Saya ingin bisa mengajar 100 kota, gereja di 100 kota. Saya berdoa terus supaya apa yang saya lakukan bisa menjangkau 100 kota, ya. Dan saya tidak minta-minta apa segala macam, enggak. Saya kasih nama kalau seandainya orang ingin berdonasi, tapi kalau enggak, jangan khawatir, ya. Saya punya yang membackup saya itu pemilik dunia ini, jadi nggak usah khawatir. Saya bicara tentang leadership, makanya saya bicara tentang pemimpin gereja nanti dalam konteks kekristenan serinya. Dan bagian ini adalah bagian awal saja, bagian kecil banget dari satu seri untuk itu salah ya, masih belum diperbaiki apanya. Oh, sudah diperbaiki. Forum Pemimpin Gereja ya, Church Leader Forum. Jadi tema besarnya diambil dari Yesaya 60. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Nah, kalau bangkit dan menjadi terang itu ketika yang lain susah memang. Jadi jangan tunggu nanti situasinya nyaman, kemudian Anda bangkit. Itu sih sontoloyo ya. Sekarang lah, bangkitlah pada masa ini, pada masa pandemi ini. Andalah yang bisa bangkit, karena Anda memiliki Tuhan yang hidup di dalam diri Anda. Kalau dia sungguh Anda miliki, seharusnya Andalah bangkit dan menjadi terang di dalam kegelapan pandemi, kesulitan-kesulitan. Jadi kalau Anda ingin tahu lebih banyak, ada banyak sekali hal yang ingin saya bagikan kepada teman-teman pemimpin gereja yang resah hatinya soal kolekte lah, soal jemaat berkurang lah, soal macam-macam. Saya ingin sekali membagikannya bahwa ada pesan yang ingin saya sampaikan. Mencari jawaban. Saya tidak punya jawabannya, saya mencari jawaban. Apa pertanyaannya? Saya bertanya, apa faktor penentu hidup matinya sebuah gereja lokal? Kenapa sejumlah gereja panik dak karuan? Apakah itu pandemi? Ada banyak gereja sekarang belajar, oh kita harus belajar digital. Apakah yang menentukan itu mindset digital? Apakah butuh pendetanya? Apa? Nah, saya ingin membagikannya. Apa yang dikatakan dalam perjalanan saya, menemukan jawabannya terang benderang, seperti yang dikatakan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan. Saya bocorkan sedikit. Ini model pertumbuhan jiwa. 3 elemen di dalam gereja lokal. Anda tahu apa? Ini adalah istilah-istilah yang asli saya rumuskan. Tidak saya contek dari manapun, literatur manapun. Ya, jadi pembelajar Injil, pemimpin Injil, guru Injil. Masa transisi menjalankan misi. Kalau orang memahami ini, dia tahu apa yang membuat satu komunitas, satu denominasi, satu gereja lokal bisa survive atau tidak, bertahan atau tidak dalam badai-badai kesulitan yang paling sulit sekalipun. Kemudian ini prosesnya tengah adalah pembaharuan budi oleh Roh Kudus. Apakah itu dialami? Kalau tidak dialami, ya pantas saja tidak ada petobatan. Sehingga budi itu kan tidak ada pikiran yang lebih terang, jadi semuanya melihat kegelapan saja. Lah ini anak terang apa anak gelap kita ini? Ya. Jadi itu ingin saya sharingkan nanti. Nah, ini berkaitan dengan kepemimpinan. Apakah pemimpin-pemimpin gereja sekarang memahami konteks zamannya? Apa panggilan gereja lokalnya? Apa nilai-nilai yang diyakini? Apa visinya ke depan? Apa yang mau dibagikan? Siapa yang harus diajak? Misi apa yang dibawa? Dan bagaimana memperbarui itu setiap minggu seperti ibadah kita. Nah, ini ya, apalagi kemudian jiwanya, ya, hal-hal seperti ini. Nah, ini bagian-bagian yang nanti ingin saya bagikan ya. Jadi saya ingin mengakhiri pertemuan ini dengan mengatakan begini. Jika aku ikut langkah sang guru, aku pasti berhasil. Sepasti matahari terbit dari timur. Bukan mungkin berhasil, bukan dapat berhasil, dan bukan akan berhasil. Tapi pasti berhasil. Sepasti kemenangan sang guruku di Golgota. Tak ada ruang untuk gagal. Bukan karena kehebatanku, bukan karena mindsetku, bukan karena subconscious mindku, bukan karena program pikiranku, bukan karena knowledge-ku, bukan karena sikap-sikapku, bukan karena keterampilan kompetensiku, bukan. Semua karena langkah sang guru itu sempurna. Aku hanya perlu memastikan bahwa aku mengikutnya dari belakang.
Aku tidak belok ke samping, aku tidak sok ke depan. Aku mengikut dia di belakang. Kalau ini kita lakukan, kita pasti memiliki stabilitas yang susah dijelaskan oleh dunia ini. Karena memang kita tidak berasal dari dunia ini. Nah, dengan kalimat inilah saya ingin mengakhiri pemaparan saya. Terima kasih untuk kesempatan bersama Anda. Saya tunggu kalau Anda mau ikut terus belajar bersama, mengalami metanoia, pembaharuan budi di kelas-kelas yang akan kita lakukan dengan visi mengajar gereja di 100 kota. Saya umumkan hari ini. Mulai 8 Juli, jam 19.30 sampai jam 20.45, setiap hari Rabu. Kita mulai, saya tahu, tanggal 8 Juli, yang saya tidak tahu adalah kapan itu akan berakhir. Saya ikut langkah sang guru saja. Itu saja, semoga berguna, bermanfaat, doa saya yang terbaik. Tuhan pimpin Anda, Tuhan bawa Anda semua ke dalam satu persekutuan yang jauh lebih indah dengan dirinya pada masa-masa sulit, sehingga satu kali nanti, 5, 10, 20 tahun yang akan datang, ketika kita melihat ke belakang, kita melihat tangan Tuhan yang murah hati itu menolong kita justru di waktu-waktu seperti ini. Kita kenang dengan rasa syukur, dengan sukacita, memuji Tuhan. Karena untuk waktu-waktu seperti inilah mungkin orang-orang Kristen itu dilahirkan untuk menjadi bangkit dan menjadi terang bagi bangsa ini. Terima kasih. Silakan, Bro Meri. Baik, Pak Andreas, terima kasih untuk segala materi yang sudah disampaikan. Biarlah kita semua juga menjadi seorang pengelola keuangan yang baik di masa-masa pandemi ini. Jadi pandemi bukan suatu bumerang ya Pak ya sebenarnya ya, tapi mari maju bersama, mengelola dengan baik keuangan kita. Ada satu komitmen di dalam keluarga, suami dan istri, supaya bisa mengelola keuangan juga dengan baik. Baik Bapak Ibu sekalian, cukup sekian sampai di sini. Kita akan akhiri dengan doa berkat oleh Pak Pendeta Hendy. Silakan Pak. Kita bersama-sama mengakhiri acara pada malam hari ini. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami bersama-sama dapatkan, kami pelajari pada petang hingga malam hari. Terima kasih juga Tuhan untuk Pak Andreas Hareva yang telah menyampaikan materi yang begitu indah, yang begitu banyak hal kami dapat belajar di dalam hal ini. Dan kiranya apa yang kami pelajari ini Tuhan sungguh boleh tertanam di dalam kehidupan kami, menjadi masukan pelajaran yang sangat berharga. Dan kiranya setiap kami pun Tuhan terus menjadi orang-orang yang tidak merasa puas diri dengan apa yang sudah kami pelajari, tapi kami terus belajar dengan hal-hal yang baru. Dan kiranya melalui itu Tuhan, bukan hanya kami makin bijaksana di dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan terkait dengan topik pada hari ini, terkait dengan keuangan di dalam kehidupan pribadi atau keluarga kami. Tapi lebih dari itu Tuhan, kiranya dengan hati yang terus belajar, kami dipakai oleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk makin menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan kami serahkan untuk setiap diri kami dalam tangan pertolongan Tuhan untuk segala kegiatan kami berikutnya, aktivitas apapun yang kami akan kerjakan. Kami mohon tuntunan pimpinan Tuhan atas setiap kami. Dan akhirnya Tuhan kami saat ini bersama-sama mengarahkan hati pikiran kami kepada Tuhan. Dan memohon berkat Tuhan atas setiap kami. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang sempurna dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Hendy.
Baik, Bapak Ibu sekalian, acara pada sore ini selesai. Apakah ada pengumuman dari para pengurus? Pengumuman untuk berikutnya, adakah? Ya. Halo? Tidak ada ya? Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sampai ketemu di acara berikutnya di bulan depan, seperti biasa akhir bulan ya. Oke, sampai jumpa. Silakan, Les. Terima kasih.